Itu menurut saya sih jalur cepat ya kalau mau masuk Google ya, karena mereka akan lihat, mereka kalau coding kan. Mas Bram bakal balik Indonesia nggak kira-kira suatu hari? Terus kayak gini, kalau openingnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Gitu dong. Hah, gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Gua Gitu juga? dong. Iya dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sama-sama? Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Gitu. Nah, ini sekarang nih video udah highly requested nih dari teman-teman semua nih, subscriber yang ada di Indonesia. Sekarang sama Mas Bram, dan aku mau ngasih tahu sedikit tentang Mas Bram nih. Mas Bram adalah salah satunya nih engineer Indonesia yang lagi kerja di Google Amerika. Dan Mas Bram ini punya 2 orang anak, punya 1 orang istri, alhamdulillah. 1 Latisa, 1 Bella. Terus juga Mas Bram ini yang aku tahu orangnya super duper kocak. Not sure about that, but yeah. Oke, Mas Bram, ini banyak banget yang nanya. Mas Bram udah berkali-kali nanya ke aku, Mas coba interview salah satu engineer Google yang ada di Amerika ini. Ini karena Mas Bram ini dari makhluk-makhluk di Indonesia nih, Mas Bram. Aku bilang nih, Mas Bram ini adalah seseorang yang berbeda dari yang lain nih ceritanya nih. Berbeda dari yang lain. Udah, ceritanya sekarang nih. Jadi pengen tahu ceritanya Mas Bram awalnya gimana ceritanya Mas Bram, dari lulus SMA, masuk kuliah, terus tiba-tiba masuk ke Google. Gimana cerita awal-awal itu, Mas Bram? Jadi lulus SMA 5 Surabaya. SMA Surabaya. Iya. Setelah lulus, terus saya kuliah di NTU Singapura. Nanti ya, so. SMA pasti super duper pinter berarti ya. Waduh. Cerita aja waktu SMA. Gimana ya waktu SMA? Waktu SMA memang ini sih hobinya, memang saya hobinya dulu ikut lomba waktu SMA. Jadi suka lomba matematika, suka lomba komputer. Oke. Kebanyakan kalah sih, I think most of the time kalah, mungkin menang sekali 2 kali, tapi nggak apa-apa kan. Oh, jadi udah ceritanya udah main komputer dari SMA? Komputer dari SD sebenarnya. Udah dari SD sebenarnya ya. Jadi udah makanan sehari-hari ya. Iya, jadi memang waktu dari SD memang saya kesukaan komputer lah. Dari SD kelas 4 udah belajar coding itu udah mulai kelas 4. Oke. Jadi kan dulu ada kursusan gitu kan. Ya, gua suka ikut itu. Itu aku kelas 4 itu aku masih main ini, aku mau main patuk lele itu di rumah itu. Mas Bram udah main coding ya? Oh, kalau saya main FIFA tapi ya. Oke. Terus. Ya, jadi waktu SMA sukanya ikut ini lomba matematika, ikut lomba komputer. Dulu masuk ini untuk pilihan TOKI ada namanya Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Tim Olimpiade. Jadi tiap tahun dipilih 4 orang untuk mewakili Indonesia di ajang IOI. Kan ada IMO kan, ada IMO itu buat matematik, ada IOI buat komputer. Oke. Ya. Saya nggak masuk. Oke. Saya cuma berhasil sampai 8, jadi top 8. Oh, jadi itu kompetisi ini tingkatan SMA dan tingkatan umum atau gimana itu? Tingkatannya SMP dan SMA. Jadi SMP boleh ikut, cuma biasanya jarang. Tapi boleh ikut. Okay. SMA sampai SMA. Kalau kuliah nggak boleh. Ya, jadi dulu ikut dari tingkat Kota Madia dulu lolos akhirnya sampai top 8 gitu. Dari 8 mau diambil 4. Tapi saya nggak masuk. Ya udah, nggak apa-apa. Terus waktu kuliah gimana sih? Ya, terus waktu kuliah dapat beasiswa di NTU, dapat beasiswa saya. Gara-gara si programming language itu. Salah satunya kayaknya ya. Jadi kan mereka datang ke SMA 5 waktu itu. Perwakilan ini datang ke SMA 5, saya mau daftar, ya saya daftar biasa. Terus dipanggil tes. Ya alhamdulillah mungkin tesnya bagus. Jadi lolos, terus kasih beasiswa. Mungkin salah satunya mereka lihat, mungkin resumenya ada, mungkin ya, masuk programming itu mungkin salah satunya, mungkin matematikanya salah satunya. Jadi alhamdulillah dapat beasiswa penuh, jadi bisa termasuk biaya hidup. Saya tinggal ke sana udah nggak mikir, sudah di cover semuanya. NTU Singapura ya. NTU Singapura ya. Nanyang Technological University. Ya. Alhamdulillah. Terus habis itu lanjut sampai S1 terus S1 habis itu terus S2. S1 S2 di NTU. Oke. Setelah itu saya sempat kerja kira-kira setahun di di NTU IBM. apa dulu? NTU apa? Computer Science.
komputer engineering dulu. Waktu itu belum ada computer science. Jadi komputer engineering itu masih ada hardware-nya, mungkin 20%, 25% ada hardware-nya. Kalau computer science murni software. Oke. Terus habis itu kerja di IBM mungkin sekitar setahun. Terus habis itu ini suka ikut lomba coding memang waktu setelah kuliah masih ada lomba coding tingkat kuliah. Oh, tingkat kuliah ada. Oh iya ada. Terus waktu itu sempat ikut Google Code Jam juga, Google Code Jam. Jadi bro bisa search Google Code Jam itu tiap tahun ada annual competition dari Google ngadain. Oke. Waktu itu sempat lolos ke semifinal. Semifinal di interview sama Google. Oh, jadi intinya dari semua ini nih gara-gara ada momen Mas Bram itu ikutan Google Coding itu. Terus habis itu ada berapa besarnya? Terus dari sana itu disaring lagi gitu. Intinya pengendalian diri. Tapi ya. Tapi orang Google kayak gini. Iya, jadi itu salah satunya yang sangat membantu kan. Soalnya kan kalau kita kuliah lulus kan, yang lulus ada berapa setahun kan banyak kan. Jadi kita dengan ikut lomba, dengan ikut itu kita distinguish ourselves gitu. Jadi kan semuanya jadi lain daripada yang lain. Dan juga kan kalau kita ikut lomba kan kita otomatis harus belajar kan, harus siap-siap. Ya, jadi dia membantu gitu. Semua yang ikut coding itu pada masuk Google gitu. Itu rewardnya gitu ya? Itu menurut saya sih jalur cepat ya kalau mau masuk Google ya, karena mereka akan lihat kalau coding kan kalau lolos sampai tahap semifinal atau final itu biasanya onsite, jadi kita diundang ke sana, lombanya di sana. Oke. Jadi mungkin sekalian nih orangnya ada di sini nih, jadi udah kita interview sekalian. Oh, I see. Oh, jadi udah itu langsung interview terus langsung terbang ke Amerika sini. Setelah interview waktu di Sydney, karena lumayan di Sydney kan lomba waktu itu tingkat Asia kan waktu itu kan, jadi bukan global, ke Asia. Saya interview di Sydney terus saya ditolak. Oh, gagal. Okay. Terus setelah itu ya udah, setelah itu saya kerja di IBM setahun itu. Terus nggak lama kemudian, I forgot, mungkin 6 bulan apa gitu mereka telepon lagi nih. Telepon lagi, mau interview lagi. Oh, interview lagi. Wah, ya nggak apa-apa sih, cuma interview susah kan, pertama saya interview susah, jadi saya ya udah boleh interview, cuma paling nggak lolos lah gitu lah. Perlu tahu juga nih bro, ini sekarang Mas Bram juga istrinya juga orang Google juga bro, jadi kalau di rumah gitu ngomongin Googlean doang semua. Waduh. Kalau di rumah itu nanti rahasia pribadi gitu. Istrinya juga Google bagian project manajemen ya. Bagian product development. Kalau Mas Bram bagian? Saya engineer di Google Search. Oh, di Google Search ya. Search, jadi kalau nge-search misalnya bro nge-search misalnya apa? Hidayat Squad. Keluar. Hidayat Squad keluar ya? Keluar, tapi bukan itu, particularly yang ini, yang boxes. Search ini live score, kan ada sekarang lagi World Cup nih bro. Jadi kalau bro nge-search misalnya Portugal, Spanyol, keluar ada boxnya kan, ada result itu kayak gitu-gitu salah satunya itu. Masuk Google itu salah satunya ikutan coding gitu kan? Karena kan kalau coding itu bisa ditunjukkan kemampuannya lebih mudah daripada yang lain gitu. Misalnya kalau ada yang lain misalkan teknik sipil, mungkin Anda harus bangun-bangun gitu kan susah kan. Kalau coding kan ada lomba online, semua online, tinggal di rumah, ada laptop, connect internet, lomba coding, kirim kodenya udah kan bisa dinilai gitu. Jadi lebih mudah untuk. Jadi kalau misalnya kita lamar ada di Google Job Career gitu, itu apa tuh? Wasting time aja atau gimana? Cuma ya itu bisa juga. Tapi kan situ kan pertama kan mereka pasti ada auto screeningnya kan, jadi resume-nya harus bagus. Kalau resume-nya nggak bagus mungkin susah kan masuknya mungkin, karena kan yang apply banyak banget kan, jadi kan. Jadi kalau kita kayak resume-nya standar gitulah, bahasanya standar itu susah gitu. Iya. Nah terus nih sekarang daily life di Google nih, jadi sehari-hari itu sebenarnya Mas Bram itu ngerjainnya apa itu Mas Bram? Atau ada project googling terus habis itu Mas itu buat coding tiap hari itu ngapainnya sih sebenarnya Google itu? Saya kan engineer ya, jadi engineer kita bikin produk gitu kan, kita bikin produk. Saya kebetulan di infrastruktur, jadi kita bikin infrastrukturnya, jadi kita bikin big data infrastruktur distributed system gitu kalau bahasanya. Jadi kerjaan sehari ya coding. Kita kebanyakan coding, meeting, review, code review, design review, meeting sama orang, try to ya kita coba untuk ngesal ide kita kan supaya orang lain mau kerjakan begitu. Coding juga banyak. Most of the time coding mungkin ya bisa at least 50-60% mungkin coding sama review. Sisanya mungkin meeting, convince orang lain. Oke. Ini pertanyaan yang banyak banget nih. Sebenarnya perbedaannya kerja di Singapura. Mas Bram udah kerja di Singapura juga, terus kerja di Google. Nah, itu perbedaannya di mana sebenarnya? Perbedaannya satu di Singapura, satu di Amerika. Perbedaannya mungkin work culture-nya atau yang enakannya itu masih sebenarnya sih. Kerjaannya sih kalau at least in general kalau di Google itu lebih engineering centric ya, jadi enak. Jadi engineer di Google itu enak gitu. Kalau di IBM dulu, kalau menurut saya IBM itu lebih ke sales centric ya. Jadi kalau kayak kadang orang yang
sales itu lebih enak lah di IBM gitu. Tapi kalau engineer, I think last time di IBM mungkin not that great. Itu pengalaman saya pribadi. Tapi kalau Google lebih enak gitu. Jadi culture-nya sih di sini apa ya, lebih open gitu, jadi lebih bebas. Bebas lah. Jadi misalkan gua hari ini masuk siang jam 11. No one cares and no one supposed to care. Jadi nggak boleh tanya, lu kok nggak datang? Nggak boleh nanya gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Suka-suka gua dong. Gitu. Itu Google. Ya kecuali kalau ada meeting, lu kenapa nggak datang? Tapi kalau nggak ada meeting ya suka-suka gua mau. Itu kampusnya itu udah nggak kayak kantor ya. Udah kayak apa ya? Kayak playground, tempat main-main, tempat ini ya. Cuma benar-benar itunya environment itu dibuat itu memang buat orang itu ini gitu, nyaman gitu ya di sana ya. Iya, memang dibikin kayak environment kampus. Jadi kampus kan, kamu ada tempat main volley, mungkin ada tempat. Ya memang kayak gitu, jadi lebih open. Kalau berisinya bisa open, memang gitu. Jadi orang seneng kan kalau pegawainya itu happy kan, nanti outputnya juga lebih happy kan, lebih banyak, lebih produktif lah, lebih produktif. Good. Jadi buat temen-temen nih yang computer engineering, terus yang programmer yang ada di Indonesia sana nih, advice-nya apa nih Mas? Mau buat ini nih, buat dia itu bisa bagus karirnya. Ya nggak mesti di Google juga sih, mungkin di bagian programming lah itu. Apa yang harus mereka lakukan sebenarnya Mas, advice-nya Mas? Kalau menurut saya sih ini kembali ke core ya, karena core computer science. Jadi kalau kita ikut core, kalau semua lomba-lomba komputer itu kebanyakan mereka ngetes core computer science. Jadi kita dikasih soal, soalnya itu nggak ada tampilannya, nggak ada UI-nya, cuma kamu bikinnya kayak gini, dikasih ada input ada output, ya bener. Jadi coba kalau jalur ekspres itu yang saya ikut ya ikut competitive programming, banyak ikut lomba-lomba online. Yang mana di Indonesia kan itu kan level playing field itu kan. Kan semua orang bisa, nggak harus di Amerika kan, nggak harus di Indonesia, semua bisa. Asal cuma perlu internet sama ada komputer udah. Beres. Jadi kalau mau jalur cepat ya jadi itu, kalau bisa ikut competitive programming itu akan lebih mudah masuknya. Sih. Jadi memang kita yang harus ini ya, istilahnya kalau di dalam Piala Dunia tuh kita yang menjemput bola ya. Menjemput bola ya. Karena bola kan ada, kita tinggal datang aja kan. Iya, benar. Nggak harus traveling ke luar negeri kan, tinggal di rumah duduk ada internet connection, udah bisa ikut lombanya gitu. Satu lagi nih Mas Bram, nih yang orang suka nanya yang buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah. Itu sekarang tuh computer science itu sekarang masih menjanjikan nggak Mas? Ya sebaiknya begitu ya. Kalau nggak menjanjikan nggak masuk Google. At least kalau menurut saya sih in the next 5 years at least itu masih still very big field kan, karena kan advancement-nya kita lihat sekarang mobile device kan, mungkin 5 tahun yang lalu mobile device kan benar-benar growing. Sekarang ada artificial intelligence itu benar-benar growing. At least in next 5 years kayak masih benar-benar masih booming gitu. Sekarang kalau tech company kan juga gede-gede kan, gede-gede, business is doing well. Jadi kayak masih bagus itu. Prediksi saya mungkin next 5-10 years I think that is still good thing. Dari dulu itu ya, waktu dulu sebelum ketemu Mas Bram lah, image aku tuh kalau orang Google tuh yang orang yang ini gitu, yang apa sih? Yang nerd, terus yang nggak bisa ngomong, ternyata ketemunya kayak gini. Waduh, salah sampel ya, sampelnya salah. Nah, jadi salah sampel ini Mas. Jadi aku pikiran jadi mau jadi computer science ya tetap aja kocak-kocak luar biasa kayak si Mas Bram kayak gini ya. Ini salah satu aset dari Indonesia nih. Mas Bram bakalan balik Indonesia nggak kira-kira suatu hari? Oh ya, itu memang jadi saya memang kembali ke Indonesia. Tapi ini pertama kita harus jadi orang sakti dulu gitu. Kalau cuma jadi orang kocak-kocak mah nggak bisa kan ya. Harus jadi orang sakti dulu. Jadi yang penting jadi jagoan dulu. Dapat ilmu yang banyak, nanti baru kita bisa amalkan di Indonesia gitu. Karena memang kalau di sini memang lebih mudah untuk mencari ilmu, untuk fokus situ tuh di sini lebih mudah gitu. Jadi bisa fokus di situ dulu, nanti kalau saatnya tepat kita ya insya Allah akan kembali. Insya Allah. Luar biasa Mas, luar biasa. Ya semoga bermanfaat bro. Bermanfaat. Nih aset Indonesia nih. Nih. Oke semuanya, makasih semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro ya bareng-bareng. Bro.